Cerita mereka adalah video yang menghadirkan orang-orang yang memiliki pengalaman berbeda tentang topik-topik tertentu. Menyampaikan pesan-pesan sederhana bahwa kita tidak pernah sendirian. Penting, sangat penting. Mama itu buat gue adalah, dia adalah ayah, dia adalah ibu. Dia adalah orang yang benar-benar bisa melakukan semuanya. Dia adalah seorang figur yang bukan cuma seorang ibu, tapi dia bisa jadi seorang bapak, dia bisa jadi seorang bos, dia bisa jadi seorang teman, dia bisa jadi seorang kakak. Segalanya sih buat gue. Menurut gue penting banget sih, karena dia yang dari kecil ngedidik gue, ngebesarin gue, dan memberikan gue kayak banyak pelajaran, kayak bener-bener ngebimbing dari yang namanya cara lo belajar hidup, dan cara lo berpikir, dan cara lo mempresentasikan orang lain itu jangan pernah sombong. Intinya dia ngajarin gue kayak gitu. Sehebat apapun lo jangan pernah ngerasa lo di atas, dan tetap terbuka aja sama orang lain. Jangan pernah lo memandang orang lain sebelah mata, intinya itu sih. Nyokap gue pernah ngomong ke gue kalau nggak semua orang bisa ngerti kamu semudah itu. Kamu yang nggak banyak ngomong, kamu yang banyak diem diri di rumah. Semua orang tuh bingung, banyak yang bingung sama kamu. Kamu suka makan apa aja, orang tuh banyak yang bingung, termasuk orang rumah. Tapi mama bisa ngerti, kamu tuh maunya apa, kamu senengnya apa, itu mama bisa ngerti. Dan di situ gue merasa ternyata ada orang yang bisa ngerti kesunyian gue, ibaratnya gitu. Dari kecil dia yang selalu ada buat gue sih, nyokap tuh. Temen cerita gue, dia yang selalu support gue. Menurut gue dia yang, membentuk gue hingga gue sampai jadi kayak sekarang. Itu nyokap gue, sangat berkontribusi penuh lah dalam hidup gue. Jadi dialah orangnya. Dia bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu, pasti dia ngajarin banyak nilai di value hidup gue. Tapi yang kedua, dia juga selalu menempatkan diri ya sebagai teman deket gue gitu. Jadi gue nggak sungkan untuk gue cerita apapun ke nyokap gue seterbuka apapun. Terus menurut gue itu hal yang nggak semua ibu mungkin seperti itu, yang gue lihat dari orang-orang atau dari internet juga kan udah banyak cerita-cerita yang nggak semua ibu kayak gitu. Terus gue sangat bersyukur kayak nyokap gue ya, dia menempatkan dia pinter gitu loh milih waktunya. Kadang dia bisa jadi sahabat gue, bener-bener orang paling deket, teman paling deket gue. Tapi kadang kalau gue udah mulai melebihi suatu garis, dia akan menjadi ibu gue dan gue tetap akan respect dia gitu. Walaupun gue ngelihat dia sahabat gue tetap ngerespek dia beber kayak ibu gue gitu. Jadi kalau ditanya caranya gimana nanti ketika gue jadi ibu, gue nggak tahu gimana cara biar bisa jadi kayak nyokap gue gitu. Yang membuat gue benar-benar berkesan tuh waktu dia itu kehilangan bokap sih. Itu dia benar-benar namanya tegar tuh, gue nggak bisa ngungkapin pakai kata-kata sih, karena dia sedih. Cuma dia nggak mau nunjukin ke anak-anaknya benar-benar sedih gitu. Dia benar-benar tetap kuat di depan anak-anaknya, dan dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan kehidupannya bersama anak-anaknya dan menggantikan sosok ayah. Kayak gitu. Sebenarnya karena gue setiap hari masih sama nyokap, kalau dibilang kangen sih enggak yang belum kangen kayak gitu. Tapi gue sebenarnya makin kesini gue makin mikir kayak semakin gede pasti kita semua sering kalau misalkan ibu tuh yang berisik, yang kayak bawelin ke anaknya, kita yang kayak annoying gitu kan, yang kayak annoyed gitu, kayak apa sih Mai, nanti dulu deh lagi sibuk gitu kan. Terus gue kadang tuh abis kayak gitu gue ngerasa bersalah sendiri, kayak Vi, lo harusnya menghargai keberadaan nyokap lo yang masih ribetin lo gitu kan. Bisa aja nanti gue udah berkeluarga, nyokap gue gak seribet itu gitu. Terus kadang kayak gue suka nyesel sendiri kalau, maksudnya semua pasti orang makin gede makin bukan ngacangin, tapi kayak put prioritasnya ibu agak kebelakangan kan setelah pekerjaan yang lain. Terus kadang gue suka sedih sendiri gitu kalau ngebayangin diri gue udah gak mengutamakan ibu gue gitu loh. Kayak dia ngajak gue pergi atau apa, gue kayak gak bisa, malah lagi banyak kerjaan apa-apa gitu. Dan gue yakin momen yang gue kangen itu ya kehidupan sehari-hari gue bersama ibu sih, bukan yang kayak gue jalan-jalan ke luar negeri ke apa gitu. Kayak ya udahlah, itu indah momennya. Tapi kalau yang sama nyokap gue, apa precious momennya yang gue kangenin itu
ya daily life di mana gue selalu sama nyokap gue selama 23 tahun sih. Itu setiap momennya emang harus harus disyukuri gitu. Harus dinikmati. Baru-baru ini sih. Mungkin itu yang gue nggak tahu sih, dia nggak ngomong kecewa sama gue, tapi gue tahu dia kecewa. Di saat itu dia bilang kalau, di saat itu gue menangis di depan dia. Gue bilang, gue dalam kondisi yang tidak baik lah. Gue sedang mengeluh, gue sedang merasa bahwa kok gue hidup konstan ya, gue nggak ngerasa bahagia. Gue lagi sering ada masalah juga. Terus gue bilang ke dia, gue nggak seneng sama hidup gue nggak happy. Gue nggak, kayak gue udah pernah cerita juga sih, gue gak bahagia. Tapi pas curhat itu tuh gue gak mikir kalau nyokap gue tuh bakal menyalahkan diri dia sendiri. Dia sedih denger gue gak bahagia karena dia ngerasa dia udah ngorbanin segala hal untuk gue. Terus gue kemudian ngebilang gue gak bahagia. Nyokap gue udah melakukan segala upayanya untuk ngebesarin gue in hopes, dengan harap gue hidup dengan penuh kebahagiaan. Di situ gue baru tersadar sih bahwa oh, ternyata hidup gue tuh bukan cuma milik gue ya, hidup gue tuh juga milik nyokap gue, hidup gue juga milik bokap gue. Jadi kayak ketika gue menangis dan untuk menyalahkan diri gue gak bahagia dan kemudian dia menyalahkan diri dia, itu sih yang gue ngerasa gue paling ngecewain nyokap gue. Karena mungkin kayak gue gak bersyukur aja kali ya sama hidup gue. Dan nyokap gue justru malah merasa bahwa she's not doing good enough. Padahal itu bukan salahnya dia, itu emang pure dari diri gue. Cuman seharusnya gue gak pernah ngeluh kayak gitu karena ya balik lagi kita kan bukan manusia yang paling tersisa di muka bumi ini ya. Jadi kayak kadang kalau mau mengeluh kayak gitu kita juga harus mikir sih. Dan hidup kita bukan cuma milik kita, hidup kita milik orang tua kita juga ternyata. Dulu waktu kecil, karena gue dibentuk sedemikian rupa, gue jadi sosok yang ambisius gitu kan. Jadi suatu hari gue harus ngikut lomba gitu kan, seharusnya. Cuman karena dia lahiran, gue jadi batal ikut lomba itu dan gue marah banget sama dia. Sampai beberapa waktu itu agak lama gue marah sama dia, gue benci sama adik gue yang baru lahir itu. Dan nggak tahu gue sampai gue sekarang gue nggak pernah minta maaf sama dia akan hal itu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dia ada di sini sekarang, gue akan minta maaf. Gue sama nyokap gue beda agama, gue muslim, nyokap gue Katolik. Tapi dia selalu bisa menghargai perbedaan itu di dalam keluarga gue. Bokap gue juga muslim, nyokap gue Katolik. Dan walaupun kami memiliki ibaratnya latar belakang agama yang berbeda, nyokap gue selalu ngomong kalau kita ini berasal dari satu kesatuan. Dan di situ gue merasa diajarin tentang kemanusiaan dari situ. Nyokap gue itu dia kerja juga, tapi yang gue kagum dari nyokap gue adalah ketika dia kerja, dia masih bisa menyempatkan untuk menjadi seorang ibu yang bisa mendengarkan gue. Dia bisa menyempatkan diri untuk bekerja, bahkan dia masih bisa menyempatkan diri untuk mengerti segala sesuatu kebutuhan gue di rumah dan kebutuhan bokap gue. Itu sih, dia adalah ibu yang luar biasa banget dan hati dia besar banget. Dia ketika sudah memberikan sesuatu untuk orang yang dia sayang, dia gak ada hitung-hitungannya sama sekali. Dia bisa mengorbankan apapun buat keluarganya. Even kayak nyokap gue tuh kayaknya pelit untuk diri dia sendiri deh. Tapi gak pernah pelit untuk keluarganya dan itu sih yang bikin gue selalu salut sama dia. Even kayak ketika gue besar nanti, gue pengen bisa jadi seorang ibu yang seperti nyokap gue gitu loh. Despite dia punya mungkin sifat-sifat yang kurang baik dari diri dia, tapi nyokap gue itu adalah seseorang yang sangat gue kagumi dari segala aspek. Dan gue kalau besar nanti pengen jadi seorang ibu yang seperti mamaku. Pengorbanannya sih. Jadi gue tahu struggle dia kayak gimana kan dari dulu. Sempat ada masalah. Cuman dia selalu berusaha untuk kelihatan tegar depan gue, kelihatan kuat. Gue tahu dia kerja mati-matian, dia kerja capek semata-mata buat ngasih apa yang gue mau gitu. Dan gue tuh dulu nggak sadar kalau dia istilahnya sebanting tulang itu buat gue doang gitu. Jadi
Dia bener-bener orang yang paling gue kagumi deh di dunia ini, nyokap gue. Gue bangga punya si ibu seperti dia karena gue tahu pas gue kecil banget nyokap gue ada melalui suatu masalah, tapi nyokap gue sama bokap gue kuat banget satu sama lain sampai gue nggak ngerti kenapa gue baru tahu kalau keluarga kita lagi menghadapi sesuatu itu tuh ketika gue gede. Terus gue bingung, lah pas kecil gue bisa ngelihatnya tuh semua keadaan baik-baik aja gitu loh, padahal di belakang itu mereka lagi berjuang dan mereka nggak nunjukin itu ke gue gitu. Terus gue kayak mikir, wow, nyokap bokap gue nggak ngerti sih, mereka pinter banget untuk memilih mana hal yang harus anak-anaknya tahu dan mana anak-anaknya nggak perlu tahu ketika masih kecil. Itu menurut gue ya hebat banget sih bisa kayak gitu. Mungkin kalau buat ibu lagi nonton, terima kasih buat semuanya dan tetap sehat. Maaf kalau belum bisa menjadi seperti yang diminta. Pokoknya gue akan berusaha semampu mungkin buat membagikan orang tua. Mah, Mbak Nis sayang banget sama Mama. Makasih udah besarin Mbak Nis, makasih udah tidak menyerah. Punya anak seperti Mbak Nis. Walaupun suka banyak nakalnya, banyak ngeselinnya, tapi Mama selalu nggak berhenti-berhenti percaya. Selalu jadi orang pertama yang dengar curhatan aku apapun itu. Dan gak pernah ngejudge. Maaf sampai sekarang belum bisa ngebanggain seperti yang diharapkan mungkin. Tapi gak akan pernah berhenti kok sampai kapanpun untuk berusaha bikin bangga Mama. Buat nyokap gue mungkin. Karena nyokap gue juga baru operasi bulan lalu. Mungkin gue belum bisa terlalu bantu banyak buat nyokap gue. Tapi yang paling gue bisa berikan saat ini adalah waktu. Gue janji gue akan selalu ada di samping nyokap gue, nemenin di saat dia butuh. Sekali lagi cuman kayak kalau satu kata tuh jawabannya cuman terima kasih karena gue nggak kebayang kalau misalkan gue terlahir bukan dari nyokap gue yang sekarang, gue nggak tahu gue akan bisa menghadapi semuanya kayak gue sekarang ini apa enggak gitu kan. Terus makasih karena bener-bener nyokap gue tuh jadi orang pertama yang bisa gue andelin, yang bisa gue ceritain semuanya dibanding teman-teman gue, dan gue nggak kebayang kalau misalkan gue nggak terlahir di nyokap gue gitu. Gue nggak kebayang kalau misalkan gue nggak bisa melakukan itu ke nyokap gue gitu. Dan menurut ya satu kata sih cuman makasih karena Mama udah jadi kayak Mama sekarang gitu, yang ya beneran jadi orang nomor satu yang kayak kalau ada apa-apa tuh pasti pertama banget gue tuh ceritanya ke nyokap, bukan ke teman gitu loh. Semua masalah gue sekecil apapun, sebesar apapun, nyokap gue orang pertama yang tahu. Dan gue makasih karena nyokap gue udah menempatkan dirinya di hidup gue seperti itu gitu. Bukan jadi sekedar asal nyokap yang nasehatin enggak gitu. Tapi dia bisa jadi bener-bener definisi sahabat gue, nyokap gue. Ibu, aku sayang ibu. Hai semua, gue Talita dari Menjadi Manusia. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru dari kami. Thank you semua, bye!